قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu yang ada untuk selalu bisa menambahkan iman kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipuji oleh Allah di dunia dan juga manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Kalau di dunia mungkin tidak semua manusia yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak Adam. Karena mau tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia dan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban kita bersama adalah mengucapkan salam dan selawat kepada junjungan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat, di malam Jumat seperti yang kita rasakan sekarang ini ikhwatul Islam, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah, sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan sampai dan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Artinya apabila kita bersua dan berjumpa dengan hari Jumat, itu merupakan di antara salah satu momen kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Man shalla alayya salatan wahida mukhlishan min qalbi." Barang siapa di antara umatku yang mereka mengucapkan salawat kepadaku satu kali salawat, namun salawat itu adalah salawat yang betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Artinya ikhwatul Islam, karena memang banyak orang yang menginginkan ketika mereka mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari hatinya yang pertama, bukan karena Allah, bukan karena yang lainnya, atau bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla alayya salatan wahidan mukhlishan min qalbi." Barang siapa yang betul-betul berselawat kepada Nabi satu kali namun ikhlas dari dalam hatinya, apa pahala yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah yang akan berselawat kepadanya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada nabinya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berselawat kepada orang yang berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita butuh kepada salawat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga butuh menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis ini cukup merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia ketika Allah yang bersalawat kepadanya. Makanya pahala yang pertama yang akan didapatkan bagi mereka yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena ada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tujuan-tujuan dunia. Iya, ketika kita beribadah kepada Allah, maka di saat kita melakukan ibadah tersebut ada bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bonus ini bukan tujuan utama. Bonus ini adalah tujuan kedua atau tujuan berikutnya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang bersedekah maka dia akan mendapatkan pahala ini, pahala itu, keutamaan ini, keutamaan itu. Iya. Dan semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bonus. Sehingga seorang muslim ketika mereka bersedekah, tujuan utama mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat bonus atau tidak dapat bonus itu urusan kedua. Nah, begitu juga dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya ini, tujuannya itu, tapi mereka lupa tujuan utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan bonus yang lain, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberikan bonus, maka kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada hadis yang tadi telah kita sampaikan, mukhlisan min qalbi, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Mereka yang berselawat kepada Nabi bukan karena tujuan yang lain, tapi karena semata-mata ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka pahala pertama yang akan mereka dapatkan Allah yang berselawat kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya 10 darjat. Kemudian pahala yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepadanya 10 pahala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahannya, 10 kesalahan Allah hapuskan dengan satu salawat yang tadi telah dia ucapkan. Artinya ikhwatul Islam, itu baru satu salawat yang diucapkan oleh seorang hamba kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita senantiasa melatih lisan, lidah, bagaimana kita menjadikan hari-hari untuk selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di antara salah satu keutamaan yang dimiliki oleh kota Madinah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan namanya Raudhah min Riyadhil Jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga. Sebelum kita kembali melanjutkan hadis ini, ikhwatul Islam, kita ingin kembali mengingatkan kepada kita bersama bahwa ternyata taman surga yang ada di dunia itu ada dua. Yang pertama, sebagaimana hadis yang selalu kita bacakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu adalah taman surga yang pertama yang khusus dimiliki oleh kota Madinah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terletak di antara mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah taman surga yang pertama, yang nanti akan kita bahas secara panjang lebar. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Di dalam hadis yang kedua ini, ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mampir di taman di antara taman-taman surga. Artinya, taman surga yang kedua di dalam hadis yang kedua tidak sama dengan taman surga di hadis yang pertama. Taman surga yang pertama tidak diperintahkan oleh Nabi mampir, maka kita akan tetap mampir di sana.
Maka semua di antara cita-cita kita ketika kita berada di kota Madinah adalah bagaimana supaya kita sampai di Raudhah untuk beribadah di dalamnya. Sehingga tidak perlu dipanggil oleh Nabi SAW, maka kita pun akan berusaha untuk datang ke dalamnya. Namun untuk taman surga yang kedua, mengapa Nabi SAW memanggil umatnya, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, bergabunglah di dalamnya, ikutlah bersamanya. Sehingga para sahabat, dikala mereka mengetahui bahwa taman surga yang kedua ini tentunya berbeda dengan taman surga yang pertama, di saat itulah mereka bertanya kepada baginda Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Bukan berarti sahabat Nabi tidak tahu tentang taman surga, mereka tahu semuanya. Tetapi konteks hadisnya sudah berbeda disebutkan oleh Nabi SAW. Maka di saat itulah muncul pertanyaan dari sahabat Nabi, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka di saat itulah Nabi SAW menyebutkan hilaqah az-zikir. Di antara bentuk taman surga yang kedua adalah halaqah zikir. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan majalisuz zikir, yaitu orang yang duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan majalis atau majlis. Kemudian yang mereka lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling mulia secara mutlak adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa tidak akan ada zikir yang paling mulia kecuali ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam bahwa taman surga itu ada dua. Yang pertama taman surga yang bermakna secara khusus, dan yang kedua taman surga yang bermakna secara umum. Yang kedua-duanya disebut dengan raudhatun min riyadul jannah, sama-sama disebut dengan taman-taman surga. Dan taman surga yang kedua itu bisa didapatkan di mana saja. Setiap kaum muslimin mereka bisa menciptakan taman surga di daerahnya. Karena memang maksud hadis Rasulullah SAW, taman surga yang kedua adalah apabila dilakukan perkumpulan di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka itu adalah bagian di antara taman-taman surga. Yang mana pahalanya sama ikhwatul Islam, sama-sama bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk taman surga yang kedua ini, ada salah seorang ulama yang menyebutkan, dan ini merupakan sekedar motivasi bagi kita bersama, Imam Ahmad, yang mana dia merupakan muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan dia juga merupakan gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i dan juga sekaligus menjadi gurunya Imam Syafi'i. Dia pernah menyebutkan di dalam kalimat yang sangat indah, yang ada di akhirat sana. Apa makna perkataan tersebut ikhwatul Islam? Perkataan ini khusus untuk taman surga yang kedua. Artinya barang siapa di antara kaum muslimin yang mereka tidak merasakan keindahan beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasakan kenyamanan dikala mereka duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka bisa nyaman masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara salah satu yang bisa menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu sifat dan ciri orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang hamba yang hati mereka senantiasa terpaut ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak nyaman berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan bisa nyaman berada di tempat yang lainnya? Itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak tenang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, apakah di tempat yang lain kita akan merasa tenang? Iya, mungkin banyak orang yang senang, tapi tidak banyak orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Karena bahagia dan senang dua hal yang berbeda. Khalas, ha? Khalas. خلاص نروح الحلقة. طيب نروح الحلقة. طيب نروح الحلقة. أنا سويت
Kita lanjutkan lagi ikhwatul Islam. Taman surga yang kedua itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Artinya masjid-masjid yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala bisa kita jadikan taman surga di dalamnya dengan syarat kita membaca Al-Qur'an, kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengadakan pengajian, dan dengan itulah Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan barang siapa yang tidak merasakan kenyamanan, ketenangan berada di taman surga yang ada di dunia, maka mereka tidak akan merasakan ketenangan, kenyamanan untuk bisa merasakan taman surga yang sesungguhnya. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga. Nah, juga disebutkan taman surga. Ternyata taman surga raudhah itu bukan hanya satu saja. Yang pertama raudhah yang ada di kota Madinah, dan itu adalah makna secara khusus. Dan yang kedua adalah raudhah yang ada di mana saja. Selama itu dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah raudhah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin agar mereka selalu berada di taman di antara taman-taman surga. Makanya kedua-duanya memiliki fungsi yang sama. Kalau seandainya kita perhatikan kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Madinah, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa beribadah di dalam taman surga atau di dalam raudhah. Kalau ada sebahagian kaum muslimin mereka belum diberikan rezeki dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada taman surga yang kedua. Atau kalau seandainya sebahagian kaum muslimin mereka tidak puas beribadah di taman surga yang ada di kota Madinah, maka masih ada taman surga yang kedua. Taman surga yang kedua ada di mana saja, di daerah kita, di daerah orang lain, di mana saja di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita ciptakan taman surga. Taman surga itu adalah halaqah. Taman surga itu adalah majlis zikir. Taman surga itu adalah ayat-ayat Allah yang dibaca atau hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan dan dilakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah di antara bentuk makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Dan maksudnya adalah halaqah-halaqah zikir. Dan bagi kita yang ada di kota Madinah, ikhwatul Islam, dan selalu kami menyampaikan yang demikian, bagi kita yang ada di kota Madinah, dua taman surga ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi juga kita bisa menikmatinya. Taman surga yang kedua juga kita bisa mengambilnya. Sehingga dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dua taman surga bisa kita miliki. Dua taman surga bisa kita dapatkan, dan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan momen-momen yang indah untuk beribadah kepada Allah, dan salah satunya menjadikan hari-hari kita selalu setia dan selalu menjadi taman di antara taman-taman surga. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Sekarang kita akan menyebutkan ikhwatul Islam apa makna di antara taman-taman surga yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Raudhah disebut dengan raudhah yang pertama maknanya ikhwatul Islam. Kenapa disebut dengan raudhah? Karena apabila seseorang bisa beribadah di raudhah, baik itu raudhah yang pertama yang tadi telah kita sebutkan, atau raudhah yang kedua, apabila seseorang bisa mendapatkan kenikmatan beribadah di raudhah, atau apabila seseorang bisa beribadah di raudhah, maka seolah-olah dengan ibadah yang mereka lakukan di raudhah tersebut, dengan ibadah itu pula lah Allah mudahkan langkah kaki mereka menuju raudhah yang sebenarnya. Itu merupakan makna yang pertama, bahwa sesungguhnya kaum muslimin apabila mereka bisa beribadah di raudhah, maka kalau seandainya kita memperhatikan kaum muslimin ketika mereka berbondong-bondong untuk bisa beribadah di raudhah, karena memang dengan ibadah yang mereka lakukan di dalam raudhah akan bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sesungguhnya. Dan itu merupakan di antara karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi mereka yang ada di kota Madinah. Kemudian mereka bisa sampai di raudhah, taman di antara taman-taman surga,
kemudian Allah mudahkan bagi mereka untuk beribadah di dalamnya. Dengan ibadah tersebut harapannya agar mudah mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga yang sesungguhnya. Dan untuk zaman sekarang ini ikhwatul Islam, agak sedikit tidak longgar sebagaimana yang kita rasakan pada zaman-zaman sebelumnya. Kalau untuk sekarang, untuk masuk ke raudhah itu sangat sulit, tidak sama dengan zaman sebelumnya. Sekarang jatah kita atau jadwal kita masuk ke raudhah mungkin hanya 10 menit, bagi setiap orang hanya 10 menit saja. Dan mereka dikala mereka sampai ke raudhah, mereka tidak boleh 2 kali di sana. Kalau dulu alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami dulu pernah awal-awal datang ke kota Madinah ikhwatul Islam, setiap sore kita bisa duduk di raudhah, bahkan kita bisa baring-baring di sana sambil baca-baca, duduk sambil berbicara dengan kawan-kawan, saudara-saudara, mudah sekali bisa masuk ke raudhah. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, satu kali pun kita sulit untuk mendapatkan raudhah. Dan ketahuilah, ketika waktu kita semakin sempit dan kesempatan kita semakin sempit, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menuju raudhah yang sebenarnya atau raudhah yang ada di kota Madinah, maka manfaatkanlah momen tersebut untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatah kita hanya 15 menit, 10 menit. Kemudian dalam waktu yang 15 menit ini atau 10 menit ini, apa ibadah yang paling mudah atau apa ibadah yang maksimal yang bisa kita lakukan? Sehingga kami senantiasa memberikan nasihat kepada diri kami pribadi dan juga kita kaum muslimin secara umum. Ketika kita masuk ke dalam raudhah, maka jangan sibukkan dengan yang lain. Karena memang di antara salah satu yang bisa membinasakan kita bersama ikhwatul Islam, terutama di akhir zaman ini, adalah yang kita kenal dengan media sosial. Media sosial ini, dia banyak manfaatnya, namun juga banyak racunnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Dikala kita berada di raudhah, tidak ada waktu kita untuk bermain di media sosial, tidak ada waktu kita. Waktu yang 10 menit, waktu yang 15 menit ini harus kita maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan makna yang pertama. Karena makna yang pertama, dengan sampainya seseorang ke raudhah, kemudian mereka bisa beribadah di raudhah, dengan ibadah yang mereka lakukan tersebut akan dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju raudhah yang sesungguhnya, yaitu raudhah yang ada di dalam surga. Kalau seandainya semakin maksimal ibadah yang kita lakukan, maka semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kadang-kadang waktu yang singkat namun memiliki keberkahan di dalamnya. Kadang-kadang dikala kita diberikan waktu hanya 15 menit saja, kemudian kita betul-betul fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka bisa jadi Allah bukakan cara atau Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan yang begitu lebar kepada kita bersama untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, manfaatkan kesempatan ini ikhwatul Islam. Dikala Allah mudahkan kita bisa berada di raudhah, manfaatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah dengan salat. Kemudian kalau masih ada waktu, kita berdoa kepada Allah. Kalau masih ada waktu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana yang harus kita dahulukan, semuanya kita lakukan. Semua yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita bisa salat, kita lakukan salat. Kita bisa zikir, kita berzikir. Kita bisa berdoa, kita berdoa. Lakukan semua ibadah tanpa kita lewatkan sedikit pun. Karena memang itu merupakan di antara salah satu jalan agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa itu makna raudhah? Kenapa raudhah dinamakan dengan raudhah? Raudhah itu ikhwatul Islam juga disebut dengan raudhah taman. Karena biasanya seseorang berada di taman, mereka akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Makanya surga, bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah itu apa arti jannah di dalam bahasa kita? Jannah itu artinya kebun. Jannah itu artinya taman, kebun, pepohonan. Itu semuanya disebut dengan jannah. Karena memang ikhwatul Islam, ketika kita melihat perkebunan, sesuatu yang hijau, taman-taman, maka kita akan berbahagia di dalamnya. Kita akan tenang dan kita akan nyaman di sana. Makanya disebut dengan jannatun. Jannatun itu diantara salah satu artinya adalah pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Nah begitu juga dengan raudhah. Raudhah itu disebut dengan taman. Kenapa taman? Taman itu adalah identik dengan kenyamanan dan ketenangan. Apabila kita sampai di sana dan kita bisa duduk di sana, kita bisa beribadah di sana, maka kita akan tenang dibuatnya. Itu disebut dengan raudhah. Kita tahu
kalau ada di antara kaum muslimin mereka pergi ke Madinah, kemudian qaddar Allah mereka tidak bisa datang ke Raudhah, apa yang akan mereka rasakan? Dikala mereka sudah sampai di Madinah, namun ada hal yang menghalangi mereka untuk tidak bisa datang ke Raudhah, tidak bisa masuk beribadah di dalam Raudhah, apa yang akan mereka rasakan? Mereka pasti akan merasakan kurang puas. Iya atau tidak? Semua kita akan merasakan yang demikian. Pada Raudhah itu ikhwatul Islam, kita masuk, kita tidak masuk, tidak ada masalahnya. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, kota Madinah saja tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah haji, ibadah umrah, tidak ada hubungannya. Apalagi yang berkaitan dengan Raudhah. Tapi coba bayangkan, ada sebahagian kaum muslimin, mereka datang ke kota Madinah, Raudhah ada di depan matanya, namun belum dimudahkan oleh Allah mereka bisa masuk ke dalamnya, maka mereka akan merasakan kegelisahan, tidak nyaman, bahkan mereka bisa jadi mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Kenapa saya tidak sampai ke Raudhah? Kenapa saya tidak dimudahkan ke Raudhah? Ada kalimat-kalimat yang akan membuat mereka tidak tenang di dalamnya atau tidak tenang menghadapinya. Nah, sedangkan mereka yang bisa beribadah ke Raudhah, kemudian mereka bisa menikmati ibadah tersebut, maka seolah-olah mereka akan mendapatkan ketenangan sesuai dengan namanya, taman di antara taman-taman surga yang akan mendatangkan kenyamanan kepada kita bersama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu ada di antara makna yang kedua. Makna yang kedua akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan bagi mereka yang bisa menikmatinya atau bagi mereka yang bisa sampai di dalamnya. Karena memang ikhwatul Islam ada dua golongan yang mereka tidak bisa beribadah di dalam Raudhah. Yang pertama, mereka yang tidak boleh secara hissi, dan yang kedua, mereka yang tidak boleh secara syar'i. Makna yang pertama, siapa di antara mereka yang tidak bisa sampai ke Raudhah? Mereka yang terhalangi karena hissinya, karena fisiknya, karena faktor. Bisa jadi karena usia, bisa jadi karena tidak lagi bisa berjalan, maka mereka akhirnya tidak bisa sampai ke Raudhah. Yang kedua, karena syar'i, mereka betul-betul tidak boleh ke Raudhah karena syariat. Mereka kuat, mereka bisa sampai di dalamnya, tapi syariat yang melarangnya. Siapa contohnya? Wanita-wanita yang berhalangan. Makanya ikhwatul Islam, kami selalu mengingatkan kepada kita bersama, terutama bagi kita yang memiliki keluarga, kalau seandainya mereka berhalangan, kemudian pas gilirannya datang ke Raudhah, apakah mereka boleh datang ke Raudhah atau tidak? Boleh tidak mereka masuk ke Raudhah? Nah, apa jawabannya? Padahal waktu mereka hanya satu kali saja, kesempatannya tidak ada dua kalinya. Namun qaddarallah, tiba-tiba mereka berhalangan. Apakah mereka boleh masuk ke dalam Raudhah? Kita tahu jawabannya tidak boleh, dan jangan dipaksakan mereka masuk ke dalam Raudhah. Kalau ada di antara mereka yang ingin masuk ke dalam Raudhah, ingat bahwa yang melarang mereka masuk ke Raudhah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang melarangnya. Apa gunanya kita melarang kaum muslimin untuk mereka masuk ke dalam Raudhah? Tapi yang melarang mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang wanita-wanita kaum muslimin, terutama bagi mereka yang berhalangan tidak masuk ke Raudhah, dikala mereka meninggalkan atau mereka tidak masuk ke dalam Raudhah, itulah ibadah sebenarnya bagi mereka. Bisa dipahami? Karena ibadah itu ada dua. Ibadah itu bisa jadi melakukan sesuatu, itu disebut dengan ibadah. Yang kedua, meninggalkan sesuatu, itu juga disebut dengan ibadah. Seorang wanita yang berhalangan, ketika mereka sholat, mereka dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala atau dosa? Wanita yang berhalangan kemudian mereka sholat, dapat pahala atau dosa? Dosa, kita semuanya tahu. Kalau mereka tidak sholat, dapat pahala atau dosa? Pahala. Kebalikannya, kalau ada wanita yang berhalangan, mereka tidak memegang Al-Quran, mereka tidak mau menyentuh Al-Quran, padahal Al-Quran itu diperintahkan kita menyentuhnya, namun mereka berhalangan dan mereka tidak menyentuhnya, mereka dapat pahala atau dosa? Dapat pahala. Kalau mereka memegangnya, artinya ikhwatul Islam, ibadah, melakukan sesuatu disebut dengan ibadah, meninggalkan sesuatu juga disebut dengan ibadah. Begitu juga dengan Raudhah. Tadi telah kita sebutkan bagaimana keutamaan Raudhah. Raudhah itu taman di antara taman-taman surga. Apabila ada orang beribadah di dalamnya, maka seolah-olah dengan ibadah tersebut mengantarkan mereka ke surga yang sesungguhnya. Tiba-tiba ada sebagian kaum muslimin, yang pertama karena hissinya, karena keadaannya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan mereka masuk. Yang kedua karena syariat yang melarangnya. Kedua orang ini apabila tidak masuk ke dalam Raudhah,
maka mereka akan tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita yang ada rombongan, kalau ada ibu-ibu, diingatkan, karena ada sebagian ibu-ibu dan kejadian banyak sekali ikhwatul Islam, terutama bagi orang-orang yang berasal dari daerah kita. Kalau mereka ada jadwal ke Raudhah, bilang dulu siapa di antara kita yang berhalangan. Kalau ada yang berhalangan, jangan masuk ke dalam Raudhah. Kalau mereka masuk ke dalam Raudhah, jangankan pahala yang mereka dapatkan, dosa yang akan mereka terima. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang melarangnya. Kalau Nabi yang melarangnya, apa yang bisa kita buat? Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW. Namun dikala mereka meninggalkannya dan dikala mereka tidak masuk ke dalam Raudhah, itulah ibadah yang sesungguhnya bagi mereka. Nah, itu adalah di antara makna yang kedua ikhwatul Islam, bahwa mereka yang beribadah di Raudhah secara umum mereka akan mendapatkan ketenangan sesuai dengan namanya adalah taman. Taman di antara taman-taman surga yang apabila kita bisa mampir di dalamnya, maka akan membawakan ketenangan dan kenyamanan bagi kita bersama. Dan kedua makna ini ikhwatul Islam disebutkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Muhalla. Seorang imam yang berasal dari Andalusia sana atau dari daerah Spanyol sana. Dia memiliki karangan-karangan yang sangat indah yang kita kenal dengan Imam Ibn Hazm. Dan Imam Ibn Hazm ini ikhwatul Islam, dia memiliki karangan yang sangat banyak sekali. Dan ketahuilah, Imam Ibn Hazm ini diceritakan di dalam biografinya, dia baru menjadi ulama dikala dia sudah tua. Dia baru menjadi ulama dikala dia sudah tua. Dan ini motivasi bagi kita bersama ikhwatul Islam. Sebelum kita melanjutkan makna yang berikutnya, Imam Ibn Hazm ini, dia pernah masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba dikala dia masuk masjid, dia melakukan salat 2 rakaat sebagaimana biasanya kaum muslimin. Ketika dia salat, maka ada yang menegurnya, "Kenapa kamu salat?" Ketika dia salat, maka ada yang menegurnya, "Kenapa kamu salat di dalam masjid?" Pada waktu itu, keesokan harinya dia masuk lagi ke dalam masjid, dia tidak salat. Karena kemarin dia ditegur. Kemudian dia tidak salat. Ada lagi yang menegurnya, "Kenapa kamu tidak salat?" Hari pertama dikala dia salat, maka ada yang menegurnya, "Kenapa kamu salat?" Hari kedua, dikala dia tidak salat, ada yang menegurnya, "Kenapa kamu tidak salat?" Sehingga dia pusing. Aku tidak salat diperintahkan untuk salat. Aku tidak salat diperintahkan untuk salat, dan aku salat dilarang aku untuk melaksanakan ibadah salat. Maka di saat itulah dia mulai membaca buku sedikit demi sedikit. Kemudian, dan ini dia pada waktu itu dia sudah tua, dia sudah berumur. Kemudian dia belajar sedikit demi sedikit, belajar, yang mana pada akhirnya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepadanya sehingga pada akhirnya dia pun menjadi salah seorang ulama yang terkenal. Bahkan sampai sekarang kaum muslimin mereka akan tetap senantiasa membaca kitabnya. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar agama sampai kapanpun. Tidak ada alasan diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kepemahaman terhadap agama. Kalau hadis ini kita balikkan, barang siapa yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, berarti dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka yang dekat dengan agama, mereka yang belajar agama adalah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwatul Islam, belajar agama tujuannya bukan untuk menjadi ulama, bukan menjadi ustaz, bukan menjadi fulan, bukan menjadi alan, tidak. Tapi bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Nah, itulah diantara nukilan yang dibawakan oleh Imam Ibn Hazm. Dan sengaja kita membawa sedikit cerita tentang Imam Ibn Hazm agar kita selalu termotivasi belajar agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga ada salah satu cerita ikhwatul Islam, cerita tentang 2 orang murid Imam Abu Hanifah. Kita tahu Imam Abu Hanifah, dia punya 2 orang murid. Imam Abu Hanifah adalah imam yang mazhabnya masyhur terkenal, tapi bukan karena tulisannya. Karena tulisan Imam Abu Hanifah tidak terlalu banyak. Kalau Imam Malik terkenal dengan tulisannya Al-Muwatta, Imam Syafi'i terkenal dengan Al-Umnya, Ar-Risalah, dan juga Musnadnya. Imam Ahmad juga terkenal dengan Musnadnya. Imam Abu Hanifah terkenal dengan apanya? Terkenal dengan muridnya. Yang pertama bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kedua bernama Abu Yusuf Al-Qadi.
Nah, salah satu ceritanya adalah cerita tentang Abu Yusuf Al-Qadi. Abu Yusuf Al-Qadi ketika dia sedang sakarat, sakarat itu ikhwatul Islam, ingin menghadapi kematian, betul-betul sakit. Abu Yusuf ini di akhir kehidupannya, maka datang keluarganya atau murid-muridnya yang menjenguk dirinya, yang membesuk dirinya. Kemudian dikala dia berbaring, datang muridnya. Kemudian apa kata Abu Yusuf? Bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang melontar jamarat dikala mereka berada di Mina dan dia berada di atas kendaraannya? Artinya, bolehkah kita melontar jamarat dan kita tidak berada atau kita sedang berada di atas kendaraan? Dikala Imam Abu Yusuf, yang mana dia sedang menghadapi sakarat, dia sedang sakarat. Kemudian apa kata muridnya? Wahai Imam, tidak usah kita membahas fikih ini, tidak usah kita membahas pelajaran ini. Engkau sedang sakit, engkau sedang sakarat. Apa kata Abu Yusuf? Belajar agama tidak mengenal waktu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya mereka tetap membahas karena itu adalah permintaan gurunya. Kemudian setelah mereka membahas menyelesaikan permasalahan ini, muridnya minta izin. Dikala muridnya minta izin, baru saja sampai di pintu Abu Yusuf, maka terdengar kabar Abu Yusuf itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah para ulama bagaimana mereka menghabiskan waktunya, terutama belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh seperti inilah yang harus selalu kita cari. Siapa di antara kaum muslimin yang berani mengorbankan waktunya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya selalu kita menyebutkan belajar agama bukan untuk jadi ulama. Kalau ada orang yang belajar agama untuk jadi ulama, maka dia tidak akan jadi ulama. Kalau ada orang yang belajar agama untuk jadi ustaz, dia tidak akan jadi ustaz. Belajar agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Jadi ulama, jadi ustaz itu hasilnya, itu samarat, bukan tujuan utama. Makanya apa maknanya ikhwatul Islam? Dan itu adalah bagian daripada taman di antara taman-taman surga. Sesuai dengan pembahasan yang tadi telah kita sampaikan. Kita lihat bagaimana para ulama, tidak ada yang menghalangi mereka belajar agama Allah. Bahkan kecuali kematian saja yang menghalangi mereka. Dan kita ingin menumbuhkan hal-hal yang demikian di dalam diri kita ikhwatul Islam. Karena di zaman sekarang ini, zaman di mana kita harus kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beranggapan orang mereka sudah sampai di mana-mana, kita tetap berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah itulah yang akan menyampaikan kita kemana-mana. Itu yang harus kita ingat ikhwatul Islam. Rumah Allah itulah yang akan menyampaikan ilmu yang ada di dunia, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalau kalian beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengajarkan kepada kalian. Allah bukakan kepada kalian semuanya. Dunia dibukakan, akhirat juga dibukakan untuk kalian. Nah, zaman sekarang ini ikhwatul Islam, zaman yang kita kenal banyak fitnah yang melanda kaum muslimin. Banyak fitnah yang melanda kaum muslimin, banyak sekali. Bagaimana salah satu solusinya? Solusinya tidak lain tidak bukan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kami senantiasa mengajak kaum muslimin, jangan pernah meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala, terutama kita yang laki-laki. Dan bukan hanya sekedar datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kaum muslimin kecuali mereka harus membekali dirinya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kita akan kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ada suatu cerita ikhwatul Islam. Dosen pembimbing kami, dia berasal dari Kedah. Dari Malaysia. Namun dia sudah menjadi warga di sini. Kemudian dia pernah bercerita, ada salah satu berkas yang saya tidak tahu kenapa berkas ini tidak sempurna. Berkas salah seorang mahasiswa. Kemudian dicari, ternyata mahasiswa ini tidak menyelesaikan sekolahnya. Kenapa dia tidak menyelesaikan sekolahnya? Dikala dia belajar di Madinah di sini, dia duduk di antara salah satu tiang-tiang Masjid Nabawi, seperti tiang-tiang ini. Kemudian dia belajar seperti biasa, duduk, menyandar. Kemudian dia baca buku, dibukanya satu demi satu. Sambil dia duduk itu ikhwatul Islam, sambil dia duduk, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkas yang ada di sana tidak sempurna, tidak selesai. Karena memang sengaja disembunyikan. Dia wafat di dalam Masjid Nabawi dalam keadaan menyempurnakan atau dalam keadaan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan ikhwatul Islam. Karena sekarang minat orang untuk belajar agama sudah minim sekali. Kita lebih banyak mengejar dunia, padahal kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengan agama Allah Subhanahu wa taala.
Ada salah seorang ustaz yang berasal dari daerah kami, umurnya masih 35 tahun. Bagaimana akhir ceritanya? Jam 9 pagi dia duduk membaca karangan para ulama. Dibaca di atas kursinya. Biasanya dia batuk-batuk. Kemudian keluarganya tidak lagi mendengarkan dia batuk-batuk. Sehingga keluarganya heran, kemana suami saya? Biasanya setiap kali dia baca, dia batuk karena memang ada penyakitnya, batuk. Kemudian tidak didengarkan batuknya. Maka suaminya atau istrinya heran, kemana suamiku? Apa yang terjadi pada dirinya? Kemudian dilihat ternyata sambil duduk membaca Al-Quran, membaca kitab, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya. Imam Ghazali yang kita kenal, semua kita kenal dengan Muhammad bin Muhammad, atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, dia meninggal Sahih Bukhari di dadanya. Begitulah para ulama ikhwatul Islam. Karena memang minat kita untuk belajar agama harus kembali kita semangatkan. Agama itu akan membawa kenyamanan kepada kita. Agama tidak menjanjikan dunia, tapi agama menjanjikan keimanan dan ketakwaan kepada kita bersama. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar agama. Dan kita selalu mengingatkan, belajar agama adalah kewajiban, bukan pilihan. Tidak boleh bagi kita memilih. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, baru aku belajar agama, baru baca Quran, baru baca hadis Nabi SAW. Tidak boleh kita mengatakan yang demikian. Sebagaimana wajib melakukan salat, wajib melakukan puasa, wajib melakukan zakat, wajib pula bagi kita untuk belajar agama, karena semuanya sama-sama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang tadi telah kita sebutkan tentang Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala merupakan contoh yang paling indah, agar kita tidak ada alasan bahwa ternyata belajar agama itu tanpa melihat usia, sebagaimana yang terjadi kepada Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Tapi ikhwatul Islam, Imam Ibn Hazm tadi telah kita jelaskan, dia menyebutkan dua makna tentang raudhah. Makna yang pertama adalah raudhah itu bisa mengantarkan kita, ibadah yang kita lakukan di dalamnya bisa mengantarkan kita ke surga yang sesungguhnya. Yang kedua, bahwa dikala kita berada di raudhah, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Nah, sekarang makna yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Kalau tadi berbicara tentang Imam Ibn Hazm, sekarang Imam Ibn Abdul Bar. Imam Ibn Abdul Bar, dia terkenal dengan orang yang kuat, atau orang yang bermadhab, ulama yang bermadhab Maliki, dan dia mensyarah kitab Al-Muwatta dan juga kitab-kitab yang lainnya. Imam Ibn Abdul Bar juga membawakan apa makna raudhah. Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Raudhah yang ada di Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam disebut dengan raudhah karena betul-betul potongan raudhah yang disebutkan oleh Nabi, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman surga. Betul-betul itu berasal dari surga yang sesungguhnya. Artinya ketika kita berada di dalamnya, maka seolah-olah kita membayangkan ternyata sekarang saya berada di taman surga yang sesungguhnya. Karena memang bagian taman surga ini berasal dari surga. Dan itulah di antara perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, bahwa kepingan tanah atau kepingan tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW, taman di antara taman-taman surga, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, taman di antara taman-taman surga, Allah yang menurunkan tempat tersebut dari surga yang sesungguhnya. Sehingga dikala kita berada di dalamnya, seolah-olah kita berada di taman surga yang asli, karena memang itu berasal dari surga. Dan itu tidak mustahil. Kenapa tidak mustahil? Karena banyak benda-benda surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia. Di antara salah satunya adalah taman surga. Sebagaimana Mekah memiliki Hajar Abyad, maka Madinah memiliki Raudhah Asy-Syarifah. Di Mekah ikhwatul Islam ada Hajar Abyad di sana, atau yang lebih kita kenal dengan Hajar Aswad, batu putih, karena memang dulu berwarna putih dan bentuknya besar. Hajar Aswad atau Hajar Abyad itu putih, lebih putih daripada salju, kata Nabi SAW. Dan dia bentuknya besar. Sekarang dikala kita melihat Hajar Aswad, dia bentuknya kecil sekali, tinggal kecil. Karena memang dulu ikhwatul Islam, kurang lebih pada tahun 317 Hijriah, 20 tahun lamanya Ka'bah tidak memiliki Hajar Aswad. Jadi Ka'bah pernah tidak memiliki Hajar Aswad selama 20 tahun lamanya. Kemana Hajar Aswad? Dicuri. Siapa yang mencurinya? Orang-orang yang mengatakan diri mereka kaum muslimin, padahal sesungguhnya mereka bukan kaum muslimin. Dicuri, dibawa ke kampung halamannya,
Dan Hajar Aswad itu jodohnya adalah Ka'bah Musyarrafah. Artinya kalau mereka terpisah, maka Allah akan menghukum orang yang memisahkannya, karena mereka jodoh. Sebagaimana Raudhah itu adalah jodohnya Masjid Nabawi. Kalau ada yang berusaha memisahkannya, Allah akan hukum mereka di dunia. Sebagaimana Hajar Aswad jodohnya Ka'bah, kalau ada yang berusaha memisahkannya, Allah hukum mereka. Nah, ada di antara mereka yang memisahkannya 20 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Allah turunkan kepada mereka penyakit yang luar biasa. Mereka tidak tahu sakit ini dari mana datangnya. Kemudian setelah 20 tahun lamanya, coba bayangkan 20 tahun lamanya mereka menderita. Ada di antara mereka yang tidak tahu. Ada usulannya, mungkin penyakit kita ini berasal dari Hajar Aswad ini. Kenapa kita pisahkan dia dari Ka'bah? Akhirnya diantarkanlah Hajar Aswad ini ke Ka'bah, dan baru mereka tidak lagi diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Hajar Aswad itu tinggal sedikit. Padahal Hajar Aswad itu besar, batu yang besar yang berwarna putih, lebih putih daripada salju. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa Hajar Aswad ini diturunkan oleh Allah dari surga, karena itu adalah batu di antara batu-batu surga yang sesungguhnya. Hajar Aswad atau Hajar Abyad, dia adalah batu yang berasal dari surga, batu yang sesungguhnya dari surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga nanti Rasulullah SAW menyebutkan di akhirat, Hajar Aswad ini akan diberikan mata dan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa gunanya? Ketika dia punya mata, dia punya telinga, maka dia bersaksi di hadapan Allah. Setiap orang yang menyentuhnya, setiap orang yang memegangnya, setiap orang yang menciumnya, yang melambaikan tangan kepadanya, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, fulan bin fulan dulu di dunia menciumku, fulan bin fulan dulu memegangku. Hajar Aswad itu bisa berbicara, dan Hajar Aswad itu pun bisa mendengar nanti di akhirat. Maka wajar kalau seandainya kaum muslimin mereka berebutan untuk mencium Hajar Aswad, karena memang Hajar Aswad itu banyak keutamaannya, dan itu betul-betul berasal dari surga. Dan juga sama, kalau seandainya taman surga yang ada, itulah di antara makna surga, yang makna taman surga Raudhah yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Kemudian kita kembali melanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian hadis ini lanjutannya, karena masih ada lanjutannya, wa minbari ala haudi. Ini adalah sambungan hadis, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi, dan mimbarku berada di atas telagaku. Kemarin kita telah menyebutkan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bagian akhir daripada hadis ini untuk memperkuat 4 makna daripada taman surga. Salah satu yang bisa memperkuat makna tersebut adalah potongan hadis yang berikutnya, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di telagaku. Kemarin kita telah menyebutkan bagaimana mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat apa sifat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemarin kita jelaskan ada ada beberapa sifat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat apa sifat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita dahulukan yang tua, Pak, ya. Silakan, Pak. Apa? Mimbar itu artinya lebih tinggi dari tanah. Taib itu artinya. Sifatnya, apa sifat mimbar Nabi? Anak tangganya ada 5 atau ada 7? 3. Taib. Yang kedua, mimbar itu terbuat dari marmer atau dari kayu? Kayunya kayu dari gudang, dari mana? Dari hutan. Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Silakan, Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Itu adalah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mimbar Nabi itu sekarang masih ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Terbakar. Siapa yang membakarnya? Terbakar berarti tidak ada yang membakarnya. Artinya memang terjadi kebakaran di Masjid Nabawi. Nah, mimbar Nabi ini sudah terbakar. Kita sepakat dan telah kita jelaskan kemarin. Mimbar Nabi ini tidak ada lagi. Namun di potongan hadis yang terakhir, Nabi menyebutkan wa mimbari, mimbarku ini, Nabi menyebutkan wa mimbari.
dinasabkan kepada dirinya, mimbarku ini, kata Nabi, ala haudi, akan berada di taman, akan berada di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi itu di dunia atau di akhirat? Telaga Nabi, al-haud itu di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Telaga itu di akhirat. Karena memang haud itu adalah telaga yang sangat indah. Semua para nabi mereka punya telaga. Dan telaga yang paling indah adalah telaga baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita jelaskan bagaimana telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi menyebutkan wa mimbari ala haudi. Telaga atau mimbarku ini berada di telagaku. Artinya apa, ikhwatul Islam? Padahal kita tahu mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia sudah habis. Sudah terbakar. Tidak ada lagi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi menyebutkan di sini, mimbarku akan ada di telagaku. Artinya mimbar Nabi ini akan berada di akhirat. Nah, dari sinilah kita bisa menggabungkan, kalau mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya, maka raudhah yang tadi telah kita sebutkan batasannya antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi lebih lagi dimudahkan oleh Allah untuk dijadikan bagian daripada bagian-bagian surga. Mimbar Nabi hilang, hangus, terbakar, habis, tidak ada, tapi tetap dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan raudhah itu tetap akan senantiasa ada sampai hari akhirat. Lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkannya atau untuk mengangkatnya. Sehingga hadis ini, ikhwatul Islam, akhir atau potongan hadis yang terakhir ini, wa mimbari ala haudi, mimbarku berada di telagaku, itu adalah penguat makna-makna yang tadi telah kita jelaskan. Karena memang di antara makna taman surga, di antara salah satu maknanya bahwa potongan kepingan taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini akan betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah batasan di antara taman surga juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini dapat kita ambil pelajaran apabila diangkat wa mimbari ala haudi, mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berada di telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala dia berdakwah atau dikala beliau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah keesokan hari akan kita lanjutkan lagi pembahasan berkaitan dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan sejarahnya oleh Allah di dunia dan juga diabadikan sejarahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat sana. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah kami di dalam mengucapkannya. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Tidak ada di antara kita yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nabawi kecuali Allah Subhanahu wa taala gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah berikan kepada kita pahala dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita semuanya. Karena memang di antara kabar gembira yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialog antara Allah dengan malaikatnya. Dikala Allah bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, apa sih yang dilakukan oleh hamba-hambaku? Maka malaikat bertanya, menjawab, ya Allah, sesungguhnya mereka bertasbih, sesungguhnya mereka memujimu, sesungguhnya mereka membaca ayat-ayatmu, mereka mengagungkan dirimu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dikala mendengarkan yang demikian? Hal ra'auni, apakah mereka pernah melihatku sehingga mereka memujiku? Maka malaikat mengatakan, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihatmu, tetapi mereka selalu mengagungkan dirimu. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana sekiranya kalau mereka melihatku? Kemudian Allah pun mengatakan, wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan dikala mereka duduk di rumah Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka inginkan? Maka mereka mengatakan, malaikat menjawab, mereka menginginkan surgamu ya Allah. Kemudian Allah kembali bertanya, apakah pernah mereka melihat surga? Maka malaikat mengatakan, belum ya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung hadis? Wahai malaikatku, aku bersaksi kepada kalian semuanya bahwa semua mereka yang ada di sana aku akan ampunkan dosa-dosanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita.
Karena tujuan kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah agar Allah ampunkan dosa kita. Mungkin pembahasan kita ini pembahasan yang berulang-ulang, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah bagaimana kita termasuk di antara orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang pergi ke Mekah, semoga Allah jadikan umrahnya umrah yang mabrurah. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah berikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam perjalanannya. Allah kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang-orang yang kita cintai. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله